Terima kasih Anda masih bersama saya Indonesia Akhir Pekan. Masih bersama kita ada dua profesor. Saat ini saya mau ke Prof. Kuat dulu. Prof. Kuat, saya mau bahas lebih teknis sekarang, Prof. Jadi metode analisisnya apa dari Genos ini? Apa yang diperiksa gitu supaya masyarakat bisa tahu? Oh, baik. Mungkin sebelum saya jawab itu, saya coba luruskan lagi ya. Tadi ada 5 perusahaan, tadi memang betul. Jadi itu 5 perusahaan konsorsium namanya itu. Oke. Itu tugasnya sendiri-sendiri, Mbak. Bukan perusahaan yang membuat penuh kan. Jadi urusan elektrik nanti siapa, urusan sensor siapa, urusan casing siapa, urusan AI-nya siapa dan seterusnya. Jadi ini konsorsium, kemudian dibawa ke UGM semua, kemudian di situ kita assembly. Ya. Ini konsepnya seperti itu. Karena kita sangat sulit untuk mendapatkan satu perusahaan yang full Bisa semuanya punya begitu ya? kemampuan, ya punya kemampuan semua. Nggak bisa itu. Di Indonesia nggak bisa. Sehingga yang kita lakukan adalah dengan menggandeng konsorsium yang punya kemampuan yang sudah terbukti di level-level praktis. Oke. Prof, mumpung lagi bahas ini, saya mau tanya juga, berarti semua bahan bakunya ada di Indonesia atau seperti apa, Prof, untuk Genos ini? Ya, sebagian masih diimpor, Mbak. Itu jadi kesadaran kita bahwa, tadi sampaikan Prof. Gufron di luar ini, bahwa industri sensor, industri nanoteknologi itu sekarang mulai terasa bahwa kita butuh, gitu ya. Nanti mungkin setelah ini saya akan matur ke Prof. Gufron dan Kemenristek BRIN untuk bagaimana caranya agar nanti kita bisa membangun bukan hanya di level lab, tapi sudah pada level industri, yaitu untuk mengembangkan sensor-sensor yang secara SDM kita insya Allah sudah sangat siap, gitu ya. Itu yang perlu kita tekankan. Okay. Baik, saya jawab yang pertanyaan berikutnya tadi. Silakan, Prof. Ya, jadi saya kira sudah bisa beberapa kali disampaikan oleh di media bahwa Genos ini berbeda dari pengujian yang lain. Kalau pengujian seperti PCR itu kan langsung mendeteksi partikel virusnya. Ya, di Genos itu tidak. Di Genos itu adalah mendeteksi senyawa volatile organic compound atau senyawa karbon kompleks lah kira-kira seperti itu yang dikeluarkan, dihasilkan dari hasil metabolisme antara virus dengan jaringan tubuh kita di dalam saluran nafas kita misalnya gitu. Dan ini makanya secara logika di Genos ini bisa mendeteksi lebih cepat daripada PCR maupun daripada yang lain. Mengapa? Karena begitu virus atau patogen itu masuk ke dalam saluran pernapasan kita, itu ternyata secepat itu senyawa itu bisa dihasilkan gitu ya. Walaupun mula-mula mungkin konsentrasinya agak rendah, tapi 2 hari itu kemungkinan sudah mulai optimal untuk bisa kita deteksi gitu ya. Itu yang perlu kita sampaikan. Jadi Genos ini tidak mendeteksi virus secara langsung, tetapi mendeteksi keberadaan virus yang ditandai dengan adanya senyawa yang dilepaskan merupakan hasil metabolisme antara virus dengan jaringan tubuh kita tadi gitu ya. Berarti senyawa VOC ini memang sangat berbeda dari pasien COVID-19 dengan orang yang sehat begitu, Prof? Kalau secara studi lanjutan sebenarnya sinyal VOC itu sebenarnya atau data VOC ini sebetulnya tidak ada yang hilang, tidak ada yang muncul. Artinya kalau antara yang COVID dengan tidak COVID itu tidak terus kemudian yang satu hilang, yang satu muncul, bukan begitu. Tetapi konsentrasi pada senyawa-senyawa tertentu yang sudah teridentifikasi seperti misalnya pada orang yang COVID itu etilbutanoatnya, senyawa etilbutanoat itu tinggi sekali. Tapi di saat yang sama orang COVID itu isopropanolnya rendah gitu. Dan senyawa-senyawa lain itu banyak variasinya gitu ya. Kemudian yang non COVID itu pada saat walaupun dia juga punya masalah di saluran nafas, ternyata secara studi itu etilbutanoatnya tidak tinggi, jadi cenderung menengah ke bawah, menengah ke rendah gitu. Sementara yang tinggi itu justru yang terbalik tadi, senyawa yang satunya lagi jadi tinggi sekali. Jadi kombinasi itulah kemudian yang kita tangkap. Maka dari itu AI atau artificial intelligence ini justru membaca polanya. Pola kalau COVID itu ini rendah-rendah, ini tinggi-tinggi terusnya membentuk pola yang relatif konsisten gitu ya. Tadi disebutkan oleh Prof. Kuat soal makanan, takutnya bisa juga mengubah hasil dari senyawa tersebut. Berarti nanti harus ada syarat-syaratnya sebelum orang tes Genos ini? Pasti ada, Mbak. Seperti juga tes untuk cek darah, cek urin dan sebagainya kan ada puasa juga kan? Betul. Nah, mirip seperti itu. Sehingga cuman ini kalau untuk Genos pengalaman kami dari data-data yang kami miliki itu tidak perlu berlama-lama. Kira-kira 1 jam
Paling mepet itu setengah jam lah gitu, puasa lah gitu ya. Puasa ya, minum air putih masih boleh, tapi teh dan kopi jangan dulu misalnya. Berarti tidak terlalu lapar ya kalau cuma sejam puasanya ya Prof ya. Iya, apa? Oke Pak Prof Gufron, untuk mengetahui hasilnya sendiri ini apakah perlu pelatihan khusus untuk alat tes Genose ini? Karena kan ini akan diproduksi massal. Apakah bisa tenaga medis secara umum juga bisa untuk membaca hasilnya atau mengoperasikannya? Iya, jangankan tenaga medis ya, tenaga biasa artinya bukan medis saja bisa ya. Begitu. Jadi bisa dilatih, tapi memang harus hati-hati untuk mengendalikan agar tidak istilahnya menginfeksi orang lain ya, terutama kalau positif ya. Ini yang perlu perhatian khusus dari Ristek BRIN tentunya ya. Jadi intinya ini kalau harga 62 juta itu sudah termasuk pelatihan. Jadi nanti dilatih ya. Udah ada paketnya begitu ya Prof? Iya, termasuk servis purna jual lah kalau ada kesalahan-kesalahan atau apa begitu ya. Demikian, tapi saya bukan pemasar ya, cuma tahu harganya bagaimana, apa itu termasuk, tahu semua lah gitu. Oke, berarti memang ada perlu pelatihan khusus tapi cukup sederhana begitu maksudnya Prof? Sederhana, ya, dan tidak perlu memakai istilahnya pakaian yang khusus ya, seperti dokter waktu atau perawat waktu memeriksa pakai ini ya, pakai APD. PCR gitu ya, itu nggak perlu ya. Jadi mungkin sangat sederhana pakai ya masker, kalau bagus pakai face shield ya, ditambah itu dan pakai handscoon itu udah lebih dari cukup gitu. Prof, sebenarnya dari pemerintah sendiri apa saja dukungan-dukungan konkretnya untuk mengoptimalkan alat tes Genose ini untuk bisa ikut mendukung 3T? Oh iya, banyak. Bahkan kita nggak hanya 3T, Bu. Jadi kita inginnya 4T. Oke, apa satu lagi itu, Prof? Iya, testing, tracing, tracking, treatment. Ya. Jadi, ya 4T ya. Nah, apa dukungannya? Ya, kalau kita boleh, ya itu banyak sekali. Mungkin apa yang dirasakan Pak Kuat, saya kira yang pertama, kami memfasilitasi anggaran, ya. Nah, meskipun tidak hanya BRIN loh ya, saya kira seperti BIN dan mungkin yang lain ya, tapi Ristek BRIN itu konsorsium ya, kami memberikan dukungan ke banyak peneliti, dosen, anak bangsa ya, untuk bisa melakukan sebuah inovasi. Negara yang maju adalah negara yang bisa berinovasi dan tingkat inovasinya tinggi. Dan tentu kita ingin membangun innovation based economy, jadi ekonomi yang berbasis inovasi. Itu satu. Yang kedua ya, kami mengkoneksikan ya, implementasikan konsep triple helix antara kerjasama kolaborasi peneliti di perguruan tinggi dan juga di pusat penelitian yang lain seperti katakanlah BPPT, LIPI itu dengan pemerintah ya, tapi yang membuat keputusan tadi kan ditanyakan, nah ini nanti berlaku apa enggak segala macam tadi. Dan juga industri. Ini kita kebetulan tidak hanya untuk Genose, tapi termasuk vaksin ya. Kebetulan saya sebagai ketua harian, koordinator harian vaksin, ini kita juga mengimplementasikan konsep triple helix itu sejak awal. Jadi sehingga nanti sudah hilirisasi ke industri. Dulunya ya, ini model hilirisasi ini perlu waktu yang panjang dan kita bisa kenal namanya Death Valley ya, jadi satu kematian, lembah kematian biasanya dari peneliti sampai ke pengguna itu ya. Nah, karena prosesnya panjang ini, Prof. Kuat saya kira sekarang lebih terinternalisasi bagaimana merasakan ya sulitnya dan banyak pihak itu belum nanti, mohon maaf nih, antar peneliti sendiri itu masih ada pertanyaan-pertanyaan secara konseptual teoritis ya. Nah, itu ya seperti itu ya. Nah, tidak hanya berhenti di situ, kita membantu mencarikan PT ya, industri kalau memang dirasakan masih kurang ya. Dan tidak hanya itu, kami bahkan memasarkan coba. Mengundang berbagai macam media dan lain sebagainya ya, termasuk ke beberapa nih, termasuk kemarin kita sama-sama ke katakanlah KSP ya, dengan Pak Muldoko, sebelumnya ada seminar segala macam lah ya, terakhir di Pak Kemenko PMK ya, saya kira itu banyak sekali lah
Jadi seperti tim marketingnya begitu ya, Prof. Gufron ya? Iya, tidak hanya berhenti di situ, kita mendorong, dan saya sendiri tuh mungkin Prof Kuat sampai ketemu saya bosan atau gimana ya? Berkat ketemu kan ya, karena kami ingin sukses gitu ya. Ini gitu. Dari Prof Kuat sendiri, dari tim sendiri sebenarnya hal apa saja yang sebenarnya masih dibutuhkan dalam pengembangan lanjutan Genos ini, Prof Kuat? Pertama yang paling dekat sebetulnya semoga nanti Prof Gufron bisa memfasilitasi adalah tes ini post marketing ya, atau lebih tepatnya kalau kami adalah tes independen, karena memang ini kami ingin mengharapkan Genos agak jangka panjang gitu, umurnya ya, atau mungkin bisa dikembangkan ke utilitas yang lain gitu. Sehingga pengembangan yang berikutnya ini sudah di kepala, sudah keluar semua sebetulnya Mbak. Jadi artinya sudah kita identifikasi, setelah ini adalah penelitian, dan itu nyambung semua. Karena begini, ke depan Genos ini memang sekarang COVID, tetapi nanti ketika COVID segera hilang insya Allah, dan ini doa kita semua, itu kita harapkan Genos itu bisa dimanfaatkan juga untuk deteksi seperti tadi disampaikan oleh Prof Gufron, kanker paru, kemudian juga pneumonia, kemudian yang lain-lain juga, termasuk tuberkulosis, itu juga sedang kita lakukan juga, sedang jalan juga Mbak. Sehingga nanti kita bayangkan satu Genos itu nanti ada beberapa menu, itu kita mau ngetes apa ini? Misalnya ngetes pneumonia, tekan pneumonia dulu, habis itu dia berfungsi sebagai alat uji pneumonia gitu. Dan seterusnya. Saya kira nanti ya sayang ya kalau nanti misalnya 10.000, 15.000 dan tersebar seluruh Indonesia, tiba-tiba COVID sudah hilang, kemudian alatnya nganggur, kan sayang banget gitu. Nah, kita coba fungsionalisasi. Karena secara elektronik, secara sistem, itu sudah kita kuasai semua insya Allah. Ini harganya kan termurah ya Prof Gufron. Kenapa logikanya bisa hanya 15 ribuan? Iya, jadi begini soal harga nanti, karena itu belum ditambah biaya pelayanan segala macam. Kalau saya bilang biasanya ya di bawah 50.000 lah. Dan itu tetap paling murah. Iya murah, karena kan orang mesti nanya, loh Pak katanya 15.000 kok sekarang 20.000, atau ini kan itu beberapa kata seperti jasa dokter atau jasa pemeriksa belum dihitung dan lain sebagainya. Jadi saya kira gampangnya kalau menurut saya di bawah 50.000 itu sudah murah. Bayangkan, mohon maaf ya, PCR itu menurut edaran Dirjen Yankes itu 900.000, masih ada di lapangan yang narik 1,2 juta. Dulu bahkan 1,5 juta rata-rata dan lain sebagainya. Saya kembali lagi tadi kepada fasilitasi ya, termasuk tidak berhenti di situ. Kami sampaikan juga ke Prof Kuat dan teman-teman, tolong bisa ini nanti diekspor, tapi ekspornya itu nunggu dulu. Jangan sampai sekarang. Kalau sekarang nanti pasar dalam negeri bisa dikuasai, nanti dibongkar ya, namanya reverse engineering ya, kemudian ditiru, terus kemudian kita suruh beli. Jadi malah kita nggak kedapatan begitu ya. Betul. Jadi pasar dalam negeri jutaan itu satu ya. Kedua tadi udah kami sampaikan ke Prof Kuat juga ke teman-teman, buka studi S2 ya. Nah, nanti ini untuk S3, kalau kekurangan S3 kami bisa keluarkan beasiswa untuk bisa dididik ya. Kalau gitu saya daftar ya Prof. Ya sebelum ke profesor kan ya. Oke. Prof Gufron, saya ingin tanya juga ini, karena memang tas ini kan paling murah, bisa dibilang paling murah, paling cepat, lalu juga lebih nyaman, karena banyak yang sebenarnya takut tes karena takut tidak nyaman dengan swab. Betul. Lalu pertanyaannya, strategi apa yang disiapkan oleh pemerintah untuk membuat Genos ini akhirnya bisa mendapatkan pengakuan internasional, misalnya dari WHO gitu? Oh iya, kami bisa membantu memfasilitasi ya. Kebetulan saya dulu juga istilahnya membantu WHO dan juga pernah sebagai Vice President di World Health Assembly sebagai Vice President itu satu forum tertingginya WHO dan lain sebagainya. Jadi kita bisa membantu memfasilitasi ya, baik kontak di WHO Indonesia ataupun juga headquarter di Jenewa gitu. Jadi tidak hanya itu ya, kalau masih ada komponen import, terus importnya itu bermasalah segala macam ya, kami bisa memfasilitasi, dan itu banyak sekali yang bisa kami fasilitasi, kami bantu untuk mempercepat. Untuk diketahui ini, bayangkan ya, sebelumnya proses dari penelitian
inovasi sampai ke pengguna ya, komersialisasi ke pengguna itu sulit ya, dan umumnya keberhasilan di bawah 1% ya, yang sudah ada dari sekian banyak penelitian itu. Sekarang ini dengan konsorsium ya, itu lebih dari 10% ya, dalam waktu yang relatif singkat karena hitungannya bulan ya. Padahal itu biasanya yang seperti dibahas di Kompas itu, kapan itu di tulisan Kompas itu kan 75 tahun ya. Itu hanya berapa begitu. Berarti ada prospeknya ke sana ya, Prof ya? Iya, betul. Oke, langkah berikutnya berarti akan ke sana. Terakhir, Prof Kuat, berarti saat ini apa saja yang sedang mungkin kemudian lagi dikembangkan atau lagi dikerjakan oleh tim di UGM sendiri untuk Ginos ini? Untuk Ginos, nanti ini Pak, penambahan fungsionalisasi. Tapi yang paling penting juga adalah kita akan melakukan update terhadap update dari otaknya si Ginos ini menggunakan data-data valid yang sudah kita peroleh nanti dari sekian ratus unit yang sekarang sedang sudah di lapangan gitu ya. Ini dari situ nanti kita akan coba untuk trainingkan ulang kepada Ginosnya. Kemudian setelah itu dari masing-masing yang menggunakan Ginos itu nanti mereka bisa mengupdate otaknya itu secara online gitu, sehingga kita tidak perlu lagi mendownload, tapi begitu ada updatean gitu langsung klik, nanti otaknya sudah yang baru gitu. Baik. Dan itu termasuk juga di dalam improvement kalau ada semacam mengurangi false negatif maupun false positif, itu yang akan concern kita untuk ke sana. Itu masih dikerjakan. Terima kasih banyak Prof Kuat dan juga Prof Gufron. Kita harapkan tentunya karya anak bangsa ini bisa mendapatkan pengakuan dan juga bisa mendukung tadi program 3T atau program 4T bahkan tadi kalau kata Prof Gufron. Terima kasih, sehat selalu Prof. Oke, makasih.